Hadirin jamaah sekalian, selamat datang di kajian rutin subuh Khalifatur di Bait Al-Hikmah, yang insya Allah pada pagi hari ini kita akan kehadiran bintang tamu, Pak Dr. Taufik. Alhamdulillah telah hadir di tengah kita. Juga ada Pak Rustam yang nanti akan menjadi moderator, tentunya juga Bunda Empet yang kami cintai. Ya, baik, Bapak Ibu sekalian, nanti sebelum kita mulai, izinkan saya juga untuk menyampaikan beberapa pesan seputar penyelenggaraan ibadah umroh haji ya. Bahwa alhamdulillah sebentar. Ya. Alhamdulillah ibadah umroh telah dibuka dan Khalifatur telah menyiapkan tanggal-tanggal keberangkatan terlampir di bulan Maret tanggal 6 dan 20 insya Allah dengan pilihan hotel bintang 5 di kota Mekah dan Madinah dengan biaya masih insya Allah terjangkau, tidak jauh dari harga yang lama. Kemudian untuk ya ini kira-kira gambaran biayanya penerbangan masih menggunakan Garuda Indonesia, insya Allah. Kemudian untuk haji juga kami tetap membuka pendaftaran, ya walaupun pandemi pendaftaran haji tetap buka. Dan ya ini gambaran masa tunggu antrian ya di beberapa daerah Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah sudah lumayan lama untuk keberangkatan haji. Insya Allah Haji Plus masih bisa lebih cepat, atau mungkin kalau nanti masih ada program Haji Furoda, insya Allah akan berangkat lebih cepat lagi. Nah, untuk informasi lebih jauh dapat menghubungi rekan-rekan di kantor di Khalifatur di nomor yang tercantum di slide ini. Kemudian ya ini adalah informasi rekapitulasi dana sedekah kajian subuh dan Khalifah berbagi sampai hari kemarin. Alhamdulillah telah terkumpul sejumlah Rp3.459.000. Terima kasih kepada para jamaah yang telah ikut berpartisipasi, dan kami juga nanti mohon doanya kepada Bunda Pet bahwa saat ini beberapa rekan-rekan kami dari kantor sedang melakukan perjalanan kembali ke Lumajang untuk menyalurkan dana Khalifah berbagi. Ya. Kemudian untuk selanjutnya layar kami serahkan kepada Pak Rustam sebagai moderator. Silakan Pak Rustam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya cintai, saya hormati dan saya tazimi Bunda Empet dan kawan-kawan saya, ada UI, ada para ustadz yang lain yang bergabung pada acara Zoom meeting pagi ini, serta jamaah sekalian yang begitu rajinnya mengikuti kajian-kajian ini. Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah melewati pandemi 2 tahun lebih. Allah sedang menunjukkan kekuasaannya secara nyata kepada kita. Sebagai seorang Muslim, tentu kita punya panduan, harus punya sikap bagaimana menyikapi pandemi ini. Untuk lebih mencerahkan kita dan meneguhkan kita dalam menghadapi pandemi ini, Khalifah menghadirkan sahabat saya, seorang dokter yang Dr. Tauhid Nur Azhar. Kang Regi boleh ditampilkan CV-nya. Bagi saya beliau seorang yang multi talenta, multidisiplin, bahkan buat saya beliau adalah seorang yang multidimensi. Kenapa saya sampaikan begitu? Beliau seorang dokter, tapi juga seorang ustadz yang sering berkeliling memberikan pencerahan tentang keagamaan. Beliau mampu menyambungkan pengetahuan
umum yang luas dengan nilai-nilai spiritual. Dr. Tauhid Nur Azhar juga adalah anggota peneliti di BRIN dan menjadi bagian dari Satgas Penanganan COVID dari unsur BRIN, Badan Riset Nasional. Ya. Jadi saya yakin betul beliau akan mampu memberikan pencerahan kepada kita sekalian tentang bagaimana kita bersikap terhadap pandemi ini dan bagaimana nanti pandemi ini di ujungnya seperti apa. Nah, sebelum saya persilahkan Dr. Ustadz Tauhid Nur Azhar menyampaikan pemikiran-pemikirannya, saya mohon dengan sangat Bunda Empet untuk memberikan pengantar pada acara ini. Mangga Bunda Empet, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Rustam dan Kang Regi, juga ada Uwi, dan juga Dr. Topik. Salam kenal. Kami alhamdulillah hari ini kita akan mendengarkan ilmu yang akan beliau paparkan kepada kita, bagaimana sikap kita menghadapi pandemi yang begitu panjang dialami dan dirasakan oleh seluruh manusia, mungkin bukan di Indonesia saja, di seluruh dunia. Marilah kita simak pemaparannya untuk menambah pengetahuan kita dan kita mensikapinya dengan bagaimana secara bijak, dan kita sikapi bahwa ini adalah mungkin ujian dari Allah bagi seluruh umat Islam, dan mudah-mudahan kita bisa menyikapinya dengan baik. Marilah kita simak bersama, kita ingin segera mendengarkan paparannya. Terima kasih Pak Rustam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Empet sudah memberikan pengantar pada pagi hari ini. Dengan demikian maka untuk menyingkat waktu saya persilahkan Bapak Dr. Ustadz Tauhid Nur Azhar. Monggo Ustadz, mangga. Hatur nuhun Pak Rustam dan juga sahabat-sahabat Khalifatur. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah sahabat-sahabat Khalifah, kita pada kesempatan pagi ini mendapatkan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa berkumpul dan berdiskusi secara daring, bertolabul ilmi, dan difasilitasi begitu oleh teknologi yang merupakan hasil olah pikir manusia yang memang dikaruniai oleh Allah satu kemampuan prokreasi. Bagaimana melihat, memperhatikan, mencermati, mengobservasi berbagai tanda dan gejala serta fenomena yang ada di sekitar kita, lalu kemudian merangkainya sedemikian rupa sehingga menghasilkan hal-hal yang memberikan kebermanfaatan, khususnya dalam meningkatkan kualitas kehidupan dan peradaban. Ini juga salah satu tanda nyata begitu bahwa manusia ini diciptakan sedemikian istimewanya oleh Allah, dibedakan dengan makhluk yang lain, dengan spesies-spesies yang berbeda. Oleh karena itu juga punya satu tugas untuk menjadi khalifah yang punya potensi untuk mengelola. Dan saya mendapat amanah dari Kang Rustam untuk menyampaikan satu topik yang sebetulnya selama 2 tahun ini senantiasa ada di dalam benak kita. Mungkin sebagian dari kita sudah jenuh mendengar yang namanya COVID, mendengar yang namanya pandemi, mendengar yang namanya virus, SARS-CoV-2, dan seterusnya, sampai sekarang sudah ada varian terbaru yang dikenal dengan Omicron gitu ya, dan kita juga tidak tahu perkembangannya ke depan apakah akan ada varian yang lain ataukah sebagaimana diprediksi oleh sebagian ahli
virologi dan juga epidemiologi, bahwa akan terjadi suatu proses adaptasi sehingga kita perlahan-lahan berubah dari yang semula bersifat pandemi, itu epidemi, lalu kemudian menjadi penyakit endemik, sebagaimana juga influenza sekarang hidup berdampingan dengan kita. Tetapi mungkin saya ingin pagi ini punya kesempatan untuk bersama sahabat-sahabat semua belajar bertolabul ilmi, sehingga saya juga ingin kita merangkai sebuah cerita secara sistematik agar kita mendapatkan sebuah gambaran yang utuh sesuai dengan judul yang sudah kita baca bersama di poster yang sudah di broadcast beberapa hari yang lampau. Yaitu bagaimana sebetulnya kita menyikapi ini dengan pendekatan keilmuan, dengan tentu saja dari ilmu dan pengetahuan yang didapatkan dari kita membaca berbagai fenomena yang terjadi, kita mengalami bahkan turut merasakan sebagian di antara kita betapa pandemi ini memporak-porandakan banyak sekali sistem, mulai dari tata kelola sampai kemudian juga daya juang untuk mempertahankan kehidupan gitu ya, di multisektor, multidimensi, semuanya terdampak, tidak hanya sekedar aspek kesehatan tetapi juga mungkin sampai ekonomi mikro, di mana rekan-rekan kita yang selama ini barangkali berjuang untuk memperoleh nafkah itu menjadi kesulitan ketika ternyata memang profesinya mengharuskan untuk berada di ruang publik, untuk kemudian berinteraksi secara langsung, melakukan kontak dengan orang lain, dan itu semua sekarang seolah menjadi terbatasi. Tentu ini adalah dimensi persoalan yang spektrumnya sangat melebar, dan ini tentu Allah mengajak kita untuk bertafakur, ada apa sesungguhnya di balik berbagai fenomena yang belakangan ini berkembang, apakah yang menjadi pesan di balik itu semua, sehingga tentu saja ilmu tidak berhenti hanya pada proses membaca, melainkan juga kita sedapat mungkin mengekstraksinya sehingga nilai intinya atau core value-nya bisa kita cerna sedemikian rupa sehingga akhirnya kita bisa memperkuat fondasi keimanan kita. Dan pada akhirnya ketika ilmu dan iman sudah bersinergi, berkolaborasi, serta berfusi sehingga tidak lagi bisa dibedakan dan dipisah-pisahkan atau dikotomi serta dipolarisasi, maka kita akan mendapatkan suatu kondisi yang mungkin kita rasakan secara holistik sebagai bagian dari keikhlasan kita di dalam menjalani kehidupan. Tentu pertanyaan paling fundamental, paling mendasar sebetulnya di dalam epistemologi penciptaan, manusia itu apa sih asal muasalnya, lalu virus itu apa, dan kenapa kemudian kita bertemu dengan virus gitu di alam semesta ini. Apakah memang virus itu perlu gitu ya keberadaannya diciptakan, sama seperti ketika kita berbicara tentang mikroba ataupun agen patogen lainnya. Apakah perlu manusia itu diberi penyakit? Apakah perlu manusia itu diberi tsunami? Apakah namanya gunung berapi itu bencana alam ataukah itu memang mekanisme normal alam yang kemudian dampaknya menimbulkan kebencanaan, karena sebetulnya kan yang mendekati gunung manusianya. Kalau gunung secara sunatullahnya akan senantiasa memuntahkan lava yang merupakan bagian dari magma yang berasal dari perut bumi, dia harus ekstrusi, dia harus keluar menembus lapisan yang ada celahnya di litosfera begitu ya, menembus astenosfer, menembus mantel, menembus lapisan berangkat dari inti luar dan inti dalam gitu yang terdiri dari besi yang panas dan bersifat cair dan suhunya di sekitar 5.000 derajat Celcius. Itu kan satu sunatullahnya untuk menemukan jalan keluar agar kemudian ada pelepasan-pelepasan energi yang merupakan katarsis. Kurang lebih seperti itu. Nah ini kan ketika manusianya yang kemudian berada di kaki gunung, nah ini timbullah dampak yang dirasakan. Nah tentu saja kita harus merenung kembali, kita selain mentasyakuri, mensyukuri apa yang telah Allah karuniakan, tentu di balik itu kita harus bertafakur, sehingga di dalam perjalanan yang merupakan sebuah proses tadabur, kita mendapatkan rihlah lahir batin dalam pengertian kita punya suatu amanah gitu ya untuk tidak sekedar mengenal tanda, membaca, tetapi juga mengolahnya sedemikian rupa sehingga bahkan kita diminta untuk menyampaikan ayat gitu, karena ayat itu kita ketahui sebagai bagian dari sebuah
sebuah tanda yang bermakna. Tidak mungkin tanda itu tidak mengandung makna yang kemudian tidak dicerna. Apabila kemudian tidak dicerna, kita barangkali menggufurinya atau kita menutupinya sebagai bagian dari upaya kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Mungkin inilah cikal bakal atau benih yang bisa bila tersemai akan menjadi bibit-bibit kekafiran, karena kafara kufur itu adalah menutupi sesuatu fakta, data objektif yang nyata bahwa segala sesuatu bermula gitu ya, bahwa ada sebuah proses penciptaan, bahwa ada sebuah sistematika, bahwa ada sebuah daya guna, bahwa ada setiap elemen itu mewakili begitu ya satu proses yang mencerminkan bagaimana jejaring substitusi, komplementasi, juga saling mengaugmentasi. Jadi kita bisa saling menggantikan, kita saling mengisi kekurangan, kita saling melengkapi, dan kita saling memperkaya peran. Itu kan apabila kita memiliki keberagaman. Diversitas itu adalah satu sunatullah yang ditunjukkan kepada kita sebagai bagian dari tanda yang sedemikian bermakna. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Semenjak penciptaan kita sudah berikrar bahwa kita akan bertauhid, kan kurang lebih demikian ya. Alastu birabbikum, kita sudah berjanji, kita sudah berikrar gitu ya ketika kita masih berada di alam ruh, bahwa pada hakikatnya kita akan memiliki preferensi untuk mencari kebenaran yang paling hakiki, yang hak. Dengan janji yang dengan ikrar tadi, alastu birabbikum yang sudah diucapkan, maka kita tentu punya orientasi di dalam menjalani kehidupan ini. Sehingga apabila muaranya itu kemudian pada ikhlas, kita sudah bisa melakukan suatu proses deklarasi secara mandiri bahwa apa yang kita yakini itu kita akan berakhir hanya pada yang satu, berawal dari yang ahad, berakhir pada yang ahad. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Maka kata yang pertama, tolong katakan kul huwallahu ahad. Bahwa Allah pada dasarnya adalah suatu entitas tunggal yang tidak bisa disamakan, yang tidak bisa direplikasi, yang tidak bisa diduplikasi, yang tidak bisa kemudian kita buat definisi-definisi yang mendekati, bahkan mungkin kita hanya mengenal dan kita hanya diberi satu kapasitas untuk melihat proyeksinya, gitu ya, refleksi dari kehadirannya, esensi dari hakikat keberadaannya. Makanya ada wujud, kidam, bako, dan seterusnya, di mana faktor keberadaan inilah yang kemudian terrepresentasi di dalam keberagaman makhluk ataupun elemen di alam semesta yang diciptakannya. Bahkan di dalam Quran surat At-Tur yang khususnya di ayat 35 sampai ke 37 dapat digambarkan ketika manusia diberi sebuah pertanyaan semi retoris gitu ya, bahwa apakah manusia yang sedemikian beragam ini yang tadi sudah kita sebutkan di awal kemudian tidak diciptakan gitu, apakah bisa menggenerate dirinya sendiri gitu ya, apakah bisa melakukan suatu proses menghadirkan eksistensinya gitu ya sebagai sebuah entitas tanpa ada yang mengawali dan tanpa ada yang merencanakan. Sehingga inilah yang menjadi jalur pembuka, sehingga dalam proses membaca kita diminta untuk melihat pada proses penciptaan tidak jauh-jauh, melainkan kembali ke dalam inward looking, proses penciptaan diri kita sendiri. Bersambung gitu ya. Iqra gitu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, proses ini yang sebetulnya perlu kita sama-sama bangun terlebih dahulu pemahamannya gitu ya, kesepakatan kita, agar kemudian kita bisa melihat kemudian mengapa Allah kemudian memberikan keberagaman yang lain yang kemudian hadir. Misalkan sahabat-sahabat mungkin terkagum-kagum gitu ya pada spesies Aurelia atau yang sering disebut dengan Portugis warhelm, apa itu, ubur-ubur gitu, yang apabila tidak tercabik oleh baling-baling kapal sebagaimana mungkin para jamaah khalifah apabila sempat melakukan kunjungan ke Selat Bosporus ya di Turki yang menghubungkan antara, di Istanbul yang menghubungkan antara dua benua tuh, antara Asia dan Eropa, suatu keajaiban begitu ya, dan di situ indah sekali, sangat menawan gitu ya, karena ada tadi diversitas vegetasi, iklim yang juga unik begitu ya. Di situ banyak ubur-ubur tuh, kalau tidak terkena baling-baling kapal maka dia akan bertahan dan sering disebut immortal gitu ya. Kemudian dia bisa berumur sangat panjang kecuali dia memang ada kerusakan fisik yang bersifat masif. Lalu Allah juga menciptakan satu jenis
keluarga cacing namanya planaria. Planaria itu bahkan benar-benar immortal, itu setiap dipotong gitu apabila ada upaya fisik untuk merusak dirinya secara struktural, setiap dipotong itu dia akan menjadi entitas baru dengan usia yang mulai dari nol gitu. Sementara manusia itu selnya kalau bereplikasi jam biologisnya memendek gitu, karena di ujung kromosom kita ada satu struktur pengulangan gitu yang disebut palindrom, namanya telomer, itu TTAGG. Kalau kita semakin kena matahari secara berlebih, kulit kita kemudian mengalami regenerasi karena sel-selnya sebagian mati, itu proses penggantiannya ada limitasi. Limitnya itu ditentukan oleh panjang telomernya. Jadi artinya apa? Setiap sel pun sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk punya utilitas, untuk punya lifetime gitu ya, masa bekerja, dan pada akhirnya punya fungsi yang merupakan bagian dari sebuah konstruksi suprastruktur yang sistemnya terbangun dari dan terdistribusi fungsinya pada setiap individu ataupun elemen yang ada di dalamnya, sehingga ini menunjukkan bahwa setiap yang hadir di alam semesta ini punya peran, mulai dari tingkat atom, mulai dari tingkat bahkan mungkin subatomik. Kalau sekarang ya, kita sekarang sudah masuk sampai pada pengertian ada fermion, ada boson gitu ya, ada di tingkat quark dengan flavornya dan seterusnya. Kita kemudian berbicara apakah mereka tidak punya peran dan kontribusi? Punya. Maka Abdus Salam mengintegrasikan berbagai gaya yang kemudian bisa mengikatnya dalam sebuah fungsi yang seirama, selaras dan harmoni, sehingga menghasilkan sebuah orkestrasi kesemestaan yang tentu saja ada konduktornya. Tidak hanya itu saja, tentu ada komposernya, ada sang pencipta agung yang ada di balik itu semua. Nah, apabila kita melihat ini, Pak Abdus Salam tidak hanya memberikan sebuah gambaran bahwa ada gaya elektromagnetik, ada gaya gravitasi, nuklir kuat dan nuklir lemah, melainkan tentu saja menggiring kita untuk membangun sebuah konstruksi berpikir bahwa gaya, bahwa energi ya atau daya, lalu kemudian kinetika gerak, bahwa reaksi kimia, ikatan, dan kemudian juga akhirnya pembentukan polimer dari monomer-monomernya sampai akhirnya lahirlah berbagai ragam kehidupan. Tentu ini kembali lagi, ini semua adalah menjadi bagian dari tanda yang punya makna bagi kita yang mau beriqra, mau mempelajari dan membaca. Maka manusia yang tadi diciptakan sempurna, kesempurnaannya itu adalah modal awal, kapital gitu ya. Bahkan kalau kita lihat dari prosesnya sebagaimana termaktub di dalam Quran surat Al-Mu'minun gitu ya, ayat 12-14 itu sangat mendetil sehingga kemudian menjadi diskusi juga di para peneliti embriologi, mengapa sebuah kitab samawi itu bisa membeberkan satu hal pada saat teknologi untuk membedah dan mengelaborasi tahapan-tahapan di dalam proses biologi itu belum sepenuhnya tersedia. Kenapa kok ini prosesnya sudah bisa digambarkan dan sedemikian nyata, dan bahkan kemudian sains yang justru bisa melegitimasi bahwa ini adalah hal-hal yang memang terjadi di dalam tubuh kita. Maka kita bisa simak itu ya, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Maka laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini adalah bagian dari proses iqra tadi. Sehingga kalau kita lihat tadi setiap elemen meskipun itu sangat kecil ya gitu, yang tadi disebut dengan quark begitu, dan kemudian tadi sampai ke misalkan membentuk sebuah entitas hadir di antara kita, misalkan mikroba itu sangat banyak, mulai dari bakteri, archaea, terus kemudian virus, banyak sekali, sehingga kemudian kita melihat ini bermiliar-miliar jumlah, bertriliun, bahkan kalau dikatakan tanpa adanya quorum sensing, kalau bakteri itu tidak cerdas lalu tidak punya suatu perintah untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada di bumi ini dalam waktu 24 jam bereplikasi, beratnya bisa melebihi berat bumi itu sendiri. Bayangkan. Maka bakteri itu berhenti membelah diri itu karena ada sistem yang mengendalikannya. Apabila kita tidak mampu melihat ini sebagai pertanda dari keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengatur, maha mengendalikan, maha adil, maha rahim, maha rahman gitu ya, al-musyawir yang memberi bentuk dan
dan dengan ketidakterbatasannya karena kemahaakbarannya atau al-mutakabir, maka kemudian kita kehilangan potensi untuk membangun fondasi ketauhidan berdasarkan suatu pemahaman yang dikonstruksi oleh proses Iqra yang berkesinambungan. Ini nih yang menurut saya menjadi penting di dalam menyikapi, termasuk menyikapi pandemi, sehingga kita bisa mengelaborasi ada begitu banyak kesedihan, ada begitu banyak kehilangan, ada begitu banyak ketakutan, ada begitu banyak kecemasan yang tentu saja merupakan sebuah ujian terhadap nilai-nilai kesabaran. Tetapi di balik itu juga sebetulnya begitu banyak ilmu, begitu banyak pembelajaran, begitu banyak hikmah, begitu banyak potensi dan peluang dibukakan sehingga kita bisa mendekatkan diri pada Allah dengan cara kemudian kita tidak hanya sekedar menjalani sebagai sebuah pengalaman traumatis yang mengerikan, tetapi juga melihatnya bahwa ini adalah cara Allah memberikan pembelajaran dalam modul-modul yang tidak selamanya mungkin sesuai dengan harapan kita, disajikan dalam bentuk-bentuk yang menyenangkan, menggembirakan. Karena hal-hal yang menyenangkan, menggembirakan, apabila justru gagal disyukuri akan menghadirkan satu pola berpikir instan yang bersifat hedonistik karena kita hanya berpaku kepada reward. Ilmu neuroscience sudah menggambarkan apabila kita selalu mendapatkan hal-hal yang kita harapkan dengan mudah gitu ya, kita akan terbentuk pola atau sirkuit di mana reward kita itu cut off point-nya akan terus naik gitu ya, sehingga keinginan dan hasrat kita, syahwat kita itu bisa gawat apabila tidak terpenuhi dengan cara yang paling cepat. Nah ini kan artinya kita gagal berproses, kita menginginkan segala sesuatu dengan mudah, sehingga mungkin kadang mohon maaf ya, kemarin beberapa hari yang lalu juga kita baca gitu ya, ada pejabat publik dengan pangkat golongan cukup tinggi begitu, terus kemudian bertengkar di muka publik bahkan sampai adu fisik. Saya menyatakan ini adalah sebuah simptom yang perlu kita waspadai karena apabila kemudian orang bersendagurau dengan kapasitas dan kualitas yang kurang tepat akan menyulut emosi dan menimbulkan tindakan cepat. Artinya apa? Responnya fast thinking yang tidak lagi kemudian mengedepankan layer berupa filtrasi untuk mengendalikan apa yang menjadi reaksi yang paling adekuat untuk membuat suasana itu bisa terkendali. Artinya kebijakannya di dalam mengambil sebuah keputusan mungkin cepat tetapi tidak tepat apalagi akurat, sehingga dengan demikian kita dapatnya bukan manfaat melainkan mudarat. Nah ini yang perlu kita waspadai karena cara bekerja otak kita seperti itu, masuknya setan juga sedemikian. Maka tidak heran ketika kita diingatkan dan dipesankan oleh Allah bahwa alazi waswisu fi suduri nas minal jinnati wan nas, bahwa ada sesuatu yang nanti akan berbisik-bisik begitu ya di dalam dada, rongga dada baik dari jin ataupun manusia, dan bahkan di antara manusia pun di dalam ayat yang lain disebutkan bisa menjadi setan dalam tanda petik bagi dirinya atau bagi orang di sekitarnya. Dengan demikian inilah yang sebetulnya perlu kita waspadai. Nah, kalau kita lihat tadi manusia terdiri dari sebuah sistem yang begitu tertata dengan indahnya ya, bahwa ada konsepsi atau pertemuan sel nutfah dari ayah dan dari ibu yang tentu saja ini berasalkan dari saripati tanah tadi sudah disebutkan, lalu diberikan tempat yang sangat teramat, sangat kokoh yaitu rahim yang sifatnya marhamah, menghadirkan rahmah sebagai amanah di mana nanti akan terjadi hubungan yang sedemikian indah. Karena apa? Karena dengan kecerdasan yang tidak kita bayangkan gitu ya, ketika sebuah sel yang sudah, sel telur yang sudah terbuahi itu kemudian melakukan implantasi atau disebut dengan nidasi, merapat ke dinding rahim, itu dengan sendirinya rahim ataupun endometriumnya akan menerima gitu, seolah memeluk dan merangkul, dan proses berikutnya otomatis gitu ya, sehingga terjadi koneksi, diberi pembuluh darah, diberi kantong amnion, satu kantong atau yang sering kita sebut dengan apa namanya ketuban dan seterusnya, di dalamnya diberi cairan. Artinya apa? Kondisi lingkungan internalnya dikondisikan, suhunya dijaga, kontaminasi tidak bisa masuk, nutrisi langsung dikirim dari ibu dengan proses filtrasi gitu ya, disaring, lalu kemudian hubungan batiniah mulai terjadi. Apalagi kalau seorang ibu di dalam konteks biologi reproduksi itu mewariskan DNA yang tidak diwariskan oleh seorang ayah, yaitu mitokondrial DNA yang jumlahnya dan rangkaian asam nukleatnya tidak panjang, tetapi sangat menentukan di dalam memproses energi kehidupan. Sehingga inilah hal-hal yang luar biasa pada manusia. Lalu manusia ini berkembang gitu ya, dikaruniai yang pertama itu muncul adalah neural tube atau
Organ yang pertama itu justru adalah jaringan-jaringan yang terkait dengan kemampuan sensasi, kemampuan mengumpulkan data, kemampuan kelak kemudian akan mengolahnya, dan akhirnya memberikan respon terhadap stimulus yang diterima. Artinya kita menjadi makhluk yang berpikir. Sebagaimana disebutkan di Quran Surat Ad-Din ayat 4, bahwa pada saat manusia telah diciptakan dengan sempurna, maka mendapatkan didapuk atau mendapatkan SK untuk menjadi khalifah. Demikian pula di Quran Surat Al-Baqarah, kronologi ayat 30, kronologinya digambarkan bahwa Allah menyampaikan akan menciptakan makhluk yang kemudian akan menjadi pengelola gitu, alam semesta. Dalam hal ini inilah yang disebut dengan manusia gitu ya, punya tugas utama wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, menggenerate rahmah untuk kemudian bisa menghasilkan kesejahteraan tidak hanya bagi dirinya sendiri, kelompok dan golongannya, tidak juga hanya sekedar untuk bumi arat, tetapi juga untuk semesta sekalian alam. Kita baru berpikir sekarang bagaimana kita bisa memberikan kebermanfaatan sementara gitu ya. Bintang yang terdekat Alpha Centauri saja 4 tahun cahaya jaraknya dari kita belum bisa sampai ke sana gitu. Bagaimana? How come gitu kan, mungkin orang barat bertanya. Itu yang paling dekat kan Alpha Centauri, sementara kita tahu kecepatan cahaya saja 299.999 km per jam, bukan per detik, sehingga kalau kita harus konversi ke tahun saja itu tentu perkaliannya cukup panjang. Nah ini, maka mohon izin barangkali sahabat-sahabat saya kalau ini mungkin agak terlampau cepat ya, mudah-mudahan masih bisa diikuti dan dicerna begitu, karena kalau sudah semangat kadang-kadang ngomongnya nggak terkontrol nih Kang Rustam, Kang Regi. Boleh speednya diturunkan sedikit. Iya, baik, nanti saya agak pelan karena memang ini mungkin materi untuk beberapa kali pertemuan mungkin ya. Ini stadium general untuk 4 semester. Iya, baik. Jadi intinya sahabat-sahabat, manusia itu sendiri adalah representasi dari proses penciptaan Allah yang sedemikian indah dan sedemikian kompleks, merepresentasikan semua keunggulan gitu ya, kemuliaan. Dan kita terdiri dari banyak sel gitu, sehingga sering sekali dianalogikan dalam 1 kilogram berat badan kita gitu, itu terdapat kurang lebih 1 triliun sel di dalam tubuh kita. Sehingga kalau tadi kita melihat apakah sel itu entitas tunggal yang paling kecil? Tentu tidak, karena di dalamnya ada atom, di dalam atom itu ada elektron, di dalamnya ada proton, ada neutron, di dalamnya tadi ada quark. Dan sekarang kita berbicara sampai di teknologi itu. Kalau kita berbicara di materi, ada yang namanya nanoteknologi. Sehingga mungkin teman-teman sering mendengar gitu ya, bahwa wah 10⁻⁹ itu ya skala yang sangat kecil bisa menghasilkan beberapa terobosan di dalam teknologi, sehingga yang namanya volume atau size itu bisa direduksi. Ya, seperti dulu barangkali kalau kita masih mengingat yang namanya komputer di era 60-70 itu ya prosesornya memerlukan dimensi sebesar sekitar 1 rumah gitu. Tapi sekarang unit processing yang memiliki kapasitas yang jauh lebih tinggi dan lebih efisien itu ada di dalam kantong kita. Itu apa? HP. Ke masa yang akan datang kita juga akan punya satu terobosan-terobosan yang cukup mencengangkan gitu ya, karena tadi manusia dengan kemampuan berpikirnya gitu senantiasa melakukan proses olah data dan analisa, akhirnya menemukan hal-hal yang dari basic science gitu ya, akhirnya menemukan hal-hal yang bisa digunakan dan diterapkan di dalam kehidupan. Salah satu yang agak heboh barangkali kemarin adalah teknologi BCI atau Brain Computer Interface yang dikembangkan oleh Elon Musk gitu ya. Elon Musk itu mau bikin, sekarang sudah buat namanya Neuralink. Di dalam Neuralink itu terdapat, kalau saya nggak salah tuh terakhir ada sekitar 3072 elektrode, dan kemudian itu nanti bisa diimplankan di dalam otak manusia untuk mengakuisisi data. Sebenarnya tujuan terbesarnya bukan hanya menarik data untuk mempelajari, melainkan juga mengintervensi gitu ya. Sehingga nanti kita bisa bayangkan apabila manusia kemudian otaknya sudah dipasangi Neuralink, kita bisa terkoneksi dengan internet, kita bisa melakukan hal-hal yang saat ini dilakukan dalam domain Internet of Things itu tanpa memerlukan
device yang aneh-aneh, melainkan device-nya adalah diri kita sendiri. Tentu secara etika ini akan menjadi perdebatan yang panjang, apakah itu baik ataupun apakah itu mudarat nanti. Nah inilah saya kira Komisi Fatwa MUI akan mendapatkan begitu banyak tantangan di masa-masa yang akan datang, karena dulu kita sudah bingung dengan yang namanya cloning ini masuknya, kalau misalkan pada manusia masuknya perzinahan atau tidak, karena di situ tidak ada pertemuan di antara dua jenis kelamin yang berbeda. Misalkan cukup mengambil misalkan satu sel somatik dari bagian dalam rongga mulut kita gitu ya, lalu kemudian ada sel telur yang kemudian menjadi surrogate mother-nya gitu, dikosongkan gitu, intinya dimasukkanlah inti yang baru dari sel somatik, maka sudah akan menjadi sel dengan jumlah kromosom diploid yang siap untuk bermitosis atau membelah diri, sehingga di situ tidak ada pembuahan gitu. Nah ini menjadi diskusi yang sangat menarik. Baik, itu kurang lebih ya kalau kita melihat latar belakang bahwa manusia diciptakan sedemikian sempurna, punya banyak keajaiban yang melekat di dalam dirinya, sehingga dari hal yang terkecil sampai yang terbesar itu ada kebaikan, ada juga ekses ataupun keburukan apabila kemudian kita tidak manfaatkan dengan benar. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Jadi artinya kebaikan itu pasti dinilai bahkan sampai di ukuran partikel subatomik, sebaliknya keburukan pun akan bisa dievaluasi oleh Allah apabila sangat kecil dan mungkin tak berhingga gitu ya, tidak terlihat dan tidak terukur ataupun tidak terdefinisi oleh manusia. Itu kira-kira. Nah, sekarang kita melihat tugas sebagai khalifah tadi kan, tadi sudah sampai kita waduh ini harus menjadi khalifah yang punya tugas mengenerate rahmah, itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alaminnya itu di mana ini ya. Terus kemudian ada satu tugas yang tidak kalah pentingnya di Quran surat Az-Zariyat ayat 56 bahwa manusia itu harus beribadah. Manusia dan jin itu diciptakan tidak lain tidak bukan semata untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budu. Jadi artinya dalam hal ini manusia itu konteks ibadahnya yang harus dielaborasi, ibadah yang seperti apa gitu ya. Kalau tidak ayat tadi kita berbicara dalam konteks tafsir, ada kauniyah, ada kauliyah gitu ya. Lalu kemudian di dalam konteks ibadah ini apa yang harus kita lakukan, karena konteks ibadah ini spektrumnya juga luas, ada di dalam interaksi antar personal yang bersifat muamalah, ada ibadah kita ketika kita belajar mengelola dan mengolah apa yang telah Allah karuniakan sebagai tanda berupa fenomena yang ada di alam semesta. Nah, salah satu fenomena yang kemudian dikaruniakan kepada manusia itu terciptanya holobiont. Apa itu holobiont? Satu pola interaksi yang melibatkan semua unsur biotik yang ada di sekitar kita, termasuk di dalamnya tentu saja virus. Jadi saya kali ini ingin bercerita gitu. Tadi kok manusia begitu kompleks, begitu sempurna. Kompleksitasnya itu antara lain sampai muncul yang namanya sistem silaturahim. Jadi manusia itu punya indera, itu kan sistem silaturahim. Kita tidak akan pernah mengenal yang namanya cahaya apabila di mata kita tidak ada retina, tidak ada sel-sel saraf, tidak ada pusat asosiasi yang kemudian memberikan gambaran apa yang sesungguhnya kita lihat dan kemudian melahirkan definisi, terminologi gitu ya, kemudian pada akhirnya juga persepsi. Karena sebetulnya kalau yang kita lihat itu tidak dilandasi experience dan proses belajar, maka kita juga tidak punya persepsi yang sama gitu ya terhadap sebuah benda. Nah, orang di Afrika Timur pada akhir abad ke-19 belum pernah melihat yang namanya mobil. Tiba-tiba ada peneliti dari barat gitu ya, dari Eropa menggunakan sebuah jeep gitu, Jeep Willys pada waktu itu. Lalu ditanyakan gitu pada suku yang ada di Afrika Timur tersebut, ini kira-kira menurut kamu apa gitu. Seumur-umur orang belum pernah lihat mobil, gambarnya juga nggak pernah lihat gitu ya. Sehingga asosiasinya adalah membuat sebuah proses yang berelasi dengan database memori yang dimiliki itu hewan-hewan. Ini mungkin sejenis jerapah, tetapi kakinya bulat, katanya begitu. Atau ini sejenis badak, karena kalau jerapah lehernya panjang, ini pendek. Jadi selalu mengaitkan dengan pengalaman yang kemudian menjadi pembelajaran. Demikianlah sebetulnya manusia mengakui sisi pengetahuan, lalu membangun sebuah kesepakatan di mana hasil pengalaman itu menjadi proses pembelajaran, sebagian disimpan sebagai bentuk memori, memori itu kemudian dijadikan preferensi, preferensi itu ketika dijalani sebagai sebuah pilihan, menghadirkan kenikmatan.
kenikmatan itu kemudian menjadi stimulus khusus yang kemudian menjadi mempengaruhi preferensi kita di dalam menjalankan satu pilihan. Artinya pasti kita milih yang menyenangkan bagi kita. Inilah peran di otak kita yang disebut oleh beberapa area yang disebut reward center atau pleasure center, antara lain adalah nukleus accumbens, tapi terlalu teknis. Tapi kira-kira seperti itu manusia belajar, mengenal, lalu mempolarisasikan pilihan. Maka di dalam konteks psikologi itu ada teori polarisasi gitu ya, sehingga orang itu pasti nyarinya mengoptimalkan kenyamanan dan berusaha mereduksi kesengsaraan, kira-kira seperti itu nih. Nah, teorinya Milon nih. Nah, apabila kita manusia yang kemudian beriman, tentu melihat bahwa polaritas di dalam kehidupan adalah sebuah keniscayaan. Maka manusia itu punya sistem interaksi, punya sistem silaturahim, termasuk di dalam konteks imunitas. Sehingga orang dulu sering menisbatkan imunitas itu adalah pertahanan, proteksi, perlindungan, virus harus dihancurkan, bakteri dibunuh, dilisis, dan seterusnya. Padahal kalau kita melihat secara keseluruhan, imunitas tubuh itu lebih tepat dikatakan adalah kalau dari sejarah dari secara epistemologis, asal muasal katanya begitu ya, imunitas itu, imun itu dari bahasa Latin tentang freedom, tentang kebebasan dari hutang. Jadi artinya ada hubungan yang tidak ada hutang piutang di antara kita. Ini adalah hubungan yang paling ideal, hubungan yang tidak saling memanipulasi, hubungan yang tidak saling mengeksploitasi. Nah, kira-kira demikian. Maka manusia punya sistem imunitas itu adalah untuk membangun satu hubungan yang selaras dengan alam semesta, baik yang ada di dalam diri kita, gitu ya, lingkungan internal, mikrokosmos kita, dan juga yang ada di luar tubuh kita. Mengapa demikian? Tadi ini ini bagian dari ayat untuk orang yang mau berpikir sebetulnya. Kenapa? Di dalam ada hasil penelitian yang cukup mengejutkan gitu ya, disampaikan dalam sering kali disampaikan oleh Prof. Pratiwi Sudarmono, calon astronot kita yang seorang mikrobiolog. Beliau mengatakan, coba dilihat katanya, kalau kita berbicara gen yang ditemukan secara keseluruhan dari tubuh manusia itu ada berapa? Ada berapa sih asam nukleat? Ada berapa sih gen yang kemudian bisa dipetakan dari seluruh tubuh manusia? Mendekati 3 juta. Sementara sesungguhnya gen kita yang teridentifikasi di SGP atau Human Genome Project itu kurang lebih 29.000 sampai 30.000. Nah, pertanyaan paling mendasar adalah yang 2.970.000 itu berasal dari mana? Itu adalah dari mikrobioma kita, dari bakteri-bakteri yang tinggal bersama kita, yang tinggal di usus kita, yang tinggal di sekujur tubuh kita, yang di cairan-cairan tubuh kita, yang ada di saluran reproduksi, yang ada di kulit kita, gitu ya. Ini yang disebut dengan bakteri komensal atau flora normal. Tentu ekosistemnya harus dijaga agar mereka berada dalam kondisi yang seimbang. Tapi ini menurut saya adalah sebuah tanda bahwa kita itu hidup membangun sebuah interaksi, menjadi khalifah, tidak hanya berbicara keluar, tetapi juga berbicara ke dalam, bahwa ada yang harus dirawat, ada yang harus dipelihara, bahwa kita selama ini juga disubstitusi fungsinya, bahwa yang namanya hormon yang menghadirkan ketenangan itu tidak akan bisa diproduksi sempurna begitu ya, karena prekursornya itu kemudian harus diolah terlebih dahulu oleh bakteri yang ada di dalam usus gitu ya, salah satu keluarga dari Lactobacillus. Jadi artinya ketika orang dilanda kecemasan, kekhawatiran, ini bukan sekedar semata karena persoalan psikologi saja, melainkan barangkali ada ketidakseimbangan di dalam mitra kerja kita, mitra hidup kita yang namanya bakteri yang ada di dalam usus. Nah, dari mana bakteri itu bisa bertahan dan kemudian bisa berkembang dengan baik? Ini yang disebut dengan hubungan-hubungan holobionik. Bagaimana manusia menjadi khalifah, menata dan mengelola rahmah agar terdistribusi. Nah ini, dan kecerdasan di semesta ini juga distributed intelligence, sehingga kita melihat bahwa banyak sistem yang kemudian menjadi smart, menjadi cerdas, itu karena berjamaah, karena bersifat koloni begitu. Nah, bakteri-bakteri ini menjadi cerdas ya, dia kemudian memerlukan satu daya dukung namanya probiotik gitu, prebiotik, lalu kemudian dia akan menjadi bakteri prebiotik, dan tadi dia memiliki sistem yang disebut quorum sensing sehingga dia bisa membatasi diri supaya tidak berlebih. Ini bakteri saja. Kita lihat situ. Lalu dia menghasilkan tadi serotonin, lalu kita menjadi tenang. Lalu ini dihasilkan dari mana?
Nah, kalau kita melihat megastructure yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu senantiasa berkesinambungan, berkorelasi, dan menjadi kausa prima untuk, dan selalu ada kausa prima untuk sebuah fenomena, gitu ya. Artinya Allah merencanakan sedetil mungkin, dan dari tanda-tanda itulah kita merangkai fondasi ketauhidan, gitu ya. Maka bakteri itu tidak semata-mata langsung berada di sana dan bisa bertahan hidup apabila kemudian manusia juga tidak mengembangkan diversitasnya dalam pangan. Artinya apa? Bakteri ini ada hubungannya sama Musa Indica, sama pisang gitu. Jadi artinya bakteri yang ada di dalam tubuh kita diciptakan bersama satu paket dengan pisang gitu, yang digebukin sama anak muda dari Binjai tanpa salah gitu ya. Salam dari Binjai kan gitu ya. Nah itu kita nggak berpikir bahwa pisang itu juga adalah sebuah tanda sedemikian rupa yang punya hubungan langsung dengan kita, di mana di situ Allah memberikan sebuah gambaran utuh bahwa tadi si Lactobacillus itu membutuhkan Musa Indica karena ada unsur-unsur yang disebut dengan unsur prebiotik yang membuatnya bertahan, dan kemudian manusia yang di dalamnya ada bakteri yang sehat tadi akan menghasilkan serotonin. Serotonin ini mempengaruhi keputusan berpikir di dalam konsep kepemimpinan, pengambilan keputusan atau decision making ini kan menjadi mode yang sangat penting gitu ya, sehingga default mode networknya kita dipengaruhi oleh keberadaan bakteri, dipengaruhi oleh keberadaan pisang. Sementara pisang juga nggak bisa berdiri sendiri gitu. Pisang ini tentu memerlukan unsur hara, pisang ini memerlukan proses pembenihan, pisang ini memerlukan iklim, pisang ini memerlukan troposfera yang kondusif, sehingga kemudian dinamika atmosfer pun menjadi bagian. Pisang ini memerlukan UV, maka daunnya menjadi hijau, dan warna hijau itu adalah spektrum paling sensitif yang diterima oleh mata manusia gitu ya. Panjang gelombangnya dia datang dari mana? Dari matahari. Maka kita sekarang NASA mengirimkan Parker Probe ke matahari, memanfaatkan Alphen critical point yang bisa menembus satu celah di korona matahari karena adanya angin matahari masuk sampai dekat untuk melihat reaksi fusi. Artinya apa? Matahari yang 150 juta kilometer di sana berhubungan dengan dinamika atmosfera, berhubungan dengan klorofil di daun pisang, berhubungan dengan bakteri Lactobacillus, berhubungan dengan serotonin, berhubungan dengan pemimpin yang baik. Bayangin. Jadi kalau kita kemudian melihat ini secara parsial, tentu saja kita tidak bisa men-tracing jejak-jejak ini sebagai sebuah tanda. Apakah ini scientific base? Iya, ya, karena Iqra itu membawa kita kepada sebuah pemahaman untuk meningkatkan kualitas keimanan, tidak sekedar pembuktian objektif bahwa A disebabkan oleh B, karena sebetulnya ini adalah premis yang kemudian harus dikembangkan menjadi sebuah hipotesa yang jauh lebih besar bahwa semua ini akan bermuara pada sesuatu yang satu. Inilah yang disebut dengan konsep the ultimate ikhlas gitu ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sampai di situ. Lalu virus ini apa? Nah, karena kita ini tadi ada baru sampai tweet ya, lama-lama ini mungkin 45 menit dilanjutkan dengan diskusi. Ini sudah dapat dispensasi ini karena kelihatannya masih bisa 5 menit. Aduh, ya, siapa? Iya. Virus yang itu lebih apa? Fokus kepada pandemi ya. Virus itu apa? Kira-kira sedemikian gitu ya. Virus itu satu makhluk mungil gitu ya, bahkan ukurannya mikron, tidak terlihat oleh mata, bahkan dengan mikroskop pun tidak dengan mikroskop cahaya biasa gitu. Kita harus menggunakan mikroskop dengan pembesaran yang lebih tinggi. Intinya adalah sebuah makhluk yang sangat sederhana. Kalau kita lihat pada SARS-CoV-2 itu hanya bawa amplop gitu ya, wirausahawan sejati gitu ya, hanya bawa map, di dalamnya berisi proposalnya itu asam nukleat RNA, berisi rencana pengembangan bisnisnya di masa yang akan datang, lalu dia punya channel untuk masuk, dia punya jalur silaturahim gitu, namanya reseptor AC itu yang ada di sel tubuh manusia, dia optimalkan potensi yang ada. Dia hanya punya selembar gagasan bisnis namanya RNA itu, ribonucleic acid, asam nukleat yang berisi 4 abjad gitu ya. Kalau di DNA itu ada adenin, guanin, timin, sitosin gitu. Nah, di RNA itu cuma nanti ada perbedaan pada timin menjadi urasil. Nah, lalu bawa itu, lalu amplop, lalu bersilaturahim gitu, nempel di reseptor, lalu dia meninggalkan amplopnya, mengirimkan masuk proposalnya. Kira-kira seperti itu. Maka ketika proposal itu diproduksi dalam jumlah banyak, muncullah yang namanya
badai ataupun juga turbulensi sehingga sistem di dalam sel tersebut terganggu dan pada gilirannya sel tersebut mengalami kerusakan. Nah, yang terjadi pada Omikron gitu, mengapa sekarang menularnya lebih cepat? Karena masuknya itu kalau dulu masih perlu dibantu oleh enzim protease namanya TMPRSS2, sekarang masuknya lebih gampang, cukup AC dan dia akan masuk, dia akan mengadakan diri. Tetapi virus ini sebagaimana makhluk hidup pada umumnya punya kecerdasan yang di luar dugaan kita. Mengapa? Karena virus ini membutuhkan manusia sebagai pejamunya, sebagai tuan rumahnya. Maka apabila virulensinya tetap dipertahankan tinggi, maka dia akan kehilangan tuan rumah karena angka kematian akan meningkat. Sehingga dia harus beradaptasi, dia melakukan suatu proses mutasi bahwa saya bisa menular jauh lebih cepat gitu ya, tetapi saya akan menurunkan tingkat kerusakan yang ada di dalam sel yang menerima saya. Dia tahu diri bahwa saya perlu menjaga tuan rumah saya agar saya dapat menumpang hidup. Jadi yang semula sifatnya eksploitatif akan membangun hubungan yang mutualistik gitu ya. Jadi artinya kalau kita bicara simbiosis gitu, yang semula ini sifatnya hanya memanfaatkan sumber daya, terus kemudian terjadi ketimpangan karena populasi manusia berkurang. Sebagai contoh, pada Spanish influenza di tahun 1918 pasca berakhirnya Perang Dunia Pertama, Eropa kehilangan 50 juta jiwa yang tercatat. Yang tidak tercatat diduga mencapai 100 juta. Ketika menyebar ke seluruh dunia, Indonesia ada sebuah penelitian di 1920 tentang angka kematian di berbagai kabupaten kota yang tersebar di Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, khususnya di Jawa yang pada saat itu secara demografis sudah padat. Ditemukan sebuah data anomali karena pada saat itu tidak diketahui bahwa ada virus itu nelitinya gimana, pemeriksaan rapid antigen nggak ada, PCR juga tidak ada. Tetapi ditemukan pada periode circa 1918 Oktober sampai Desember, itu ada kurang lebih peningkatan kematian 200% di beberapa kabupaten kota yang memiliki pelabuhan terhubung dengan jalan raya serta dilewati jalur kereta api. Ada apa ini? Gitu. Nah, ternyata diduga keras bahwa virus influenza Spanyol masuk dan mengakibatkan peningkatan kematian yang sangat bermakna. Ada yang mencapai sangat tinggi sekali, per 1000 penduduk itu 60 wafat. Bayangkan kalau kita di satu kota pada saat itu mungkin hanya ada 5.000 orang gitu ya di satu kecamatan, lalu ada 60 kali 5, ada 300 orang yang wafat dalam satu periode, yang tadi 200% di atas angka kematian. Nah, tetapi kemudian di tahun 1919 itu angka itu menurun semua. Artinya apa? Virus ini merubah pola. Sehingga dengan demikian kita melihat ada sebuah dinamika. Bahkan hari ini, apakah H1N1 virus influenza tipe A penyebab Spanish influenza itu masih ada? Masih hidup bersama dengan kita. Bahkan kita pun sekarang sudah mengembangkan vaksinasi gitu ya untuk influenza gitu dengan berbagai variannya yang senantiasa diperbarui sehingga dikenal dengan vaksinasi seasonal. Kenapa? Karena masih terus bermutasi. Fitrahnya adalah untuk terus berubah, untuk beradaptasi, dan ini mengajarkan pada kita manusia bahwa manusia pun dengan kemampuan olah pikirnya tadi, kemampuan ikro-nya, kemampuan menjadikan tanda sebagai sebuah produk yang bermakna dan memberi kebermanfaatan bagi peradaban dan kemanusiaan, akan terus mengolahnya gitu ya. Sehingga kalau kita lihat ada akselerasi yang luar biasa besar ketika manusia berkolaborasi, berjamaah, menyatukan visi dan kemudian bersinergi. Yang dulu pada 1918 kita tidak mendapatkan jawaban bagaimana solusi terbaik, melainkan menyerahkan kepada alam gitu ya. Qadarullahnya kan tadi virus melakukan suatu proses adaptasi. Maka kita sekarang dengan bantuan bioinformatika, dengan kemampuan kita melakukan modeling in silico, dengan kemampuan kita berkolaborasi karena komunikasi menjadi sangat mudah gitu ya. Peneliti di multicenter bisa saling berinteraksi, saling bertukar data dan seterusnya, mengembangkan instrumen yang dikerjakan di Rempuk begitu ya kira-kira. Misalkan di Bandung itu ada perusahaan yang bergerak di penelitian peternakan ayam gitu, di daerah Panyilekan bekerja
kerjasama dengan UNPAD dan Batan atau sekarang organisasi riset nuklir itu kemudian membuat antibodi IgY, misalkan antibodi dari ayam yang bisa menjadi imunisasi pasif terhadap ini. Kan kolaborasi karena orang bisa berkomunikasi karena kemudian orang punya platform untuk kemudian saling mendekatkan diri. Dan inilah sebetulnya hikmah yang kita dapatkan. Salah satunya kita merapatkan barisan, kita berjamaah dalam saf virtual yang barangkali kita terpisahkan secara fisikal, tetapi ternyata saat ini untuk membangun satu konsep kedekatan, kita punya banyak platform gitu kan. Dulu kalau misalkan kita pengajian subuh tidak ditunjang oleh platform Zoom ini, harus datang, saya kira juga dinamika jumlah kehadiran juga sangat fluktuatif gitu ya. Tetapi karena sekarang misalkan kita ditunjang oleh teknologi, kita setiap hari, setiap pagi bisa mendapatkan ilmu, bisa mendengarkan tausiah, bisa menambah referensi gitu di dalam proses perbaikan diri. Ini yang kira-kira salah satu hal. Nah, sehingga dari keberadaan virus ini meskipun tadi menimbulkan dampak yang sangat luar biasa besar, sehingga sebetulnya sejarawan dan teman-teman antropologi seringkali mengatakan bahwa bencana katastrofik itu sebetulnya bagian dari sebuah proses penyeimbangan gitu. Tambora misalkan ketika meletus di abad ke-19 sehingga melahirkan cerita Frankenstein-nya Mary Shelley. Kenapa? Karena ada sebuah musim dingin yang tidak diduga. Napoleon sampai kalah perang gitu, ketika masuk Rusia diperkirakan sudah akan memasuki musim semi gitu ya, spring, ternyata musim dinginnya menjadi sangat ekstrim dan pasukannya itu menggunakan kancing baju seragam, kancingnya logam dari aluminium, dan itu menempel ke kulit, menimbulkan nekrosis, borok, sampai akhirnya banyak wafat bukan karena perang, melainkan karena infeksi yang didapatkan dari luka karena kancingnya melekat dan hipotermia. Jadi Tambora itu yang jaraknya padahal mungkin kurang lebih berapa itu 12.000 km 9.000 km dari epicentrum kegiatan Napoleon pada saat itu. Sehingga kalau dilihat dari situ Allah punya cara gitu ya untuk kemudian. Mohon maaf dok, mungkin 1 menit lagi. ya, baik. Jadi intinya kalau boleh dikatakan virus adalah modul pembelajaran bagi kita, baik kita belajar mengelolanya, mengatasinya, mengobatinya, mencegahnya, tetapi sekaligus juga mengingatkan kita gitu ya bahwa virus adalah sebuah tanda yang apabila dapat kita cerna, insya Allah akan menjadi bagian dari proses atau konsep Iqra kita gitu. Ilmu yang didapatkan dari Iqra ini insya Allah akan menjadi konstruksi keimanan dan harus kita syukuri. Karena walau bagaimanapun, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabila syadid. Semakin kita berkeluh kesah dengan kondisi ini, semakin terpuruk kita, semakin tersiksa kita, semakin tidak ada celah dan harapan, sehingga kita kehilangan kesempatan untuk melihat cahaya harapan. Ini yang mungkin perlu kita garis bawahi. Selebihnya mungkin nanti bisa kita diskusikan bersama, karena tadi saya sempat lihat banyak juga guru-guru saya yang hadir di sini pada hari ini. Demikian Pak Rustam yang bisa saya sampaikan sebagai sebagai curhat di pagi hari ini. Atur nuhun atas kesempatan yang telah diberikan. Layar saya kembalikan terlebih dahulu kepada Pak Rustam Sumarna. Mangga Pak. Terima kasih Dr. Tauhid, Masya Allah luar biasa. Ya, sudah memberikan pencerahan yang begitu padat, begitu spektrumnya luas, yang kadang-kadang harus pelan-pelan dicernanya. Dr. Tauhid ini seperti sudah ditempeli ada neuroscience karyanya siapa? Elon Musk di dalam kepalanya. Ya, dokter, sedikit saja sebelum saya sampaikan beberapa pertanyaan. Siap. Jadi di dalam menghadapi pandemi ini, kita sebagai khalifah sebagai individu ya, bukan perusahaan, khalifah ya. Itu harus mampu memanage silaturahmi kita sebagai khalifah dengan makhluk apapun di dunia termasuk virus. Begitukah yang disampaikan salah satu oleh dokter? Iya, dari kurang lebih 45 menit atau 1 jam pemaparan tadi, sebetulnya yang disampaikan Pak Rustam itulah intinya. jadi kurang lebih seperti itu. Tapi silaturahim itu kan harus dibangun dengan kita belajar dan mengetahui. Apabila kita tidak memahami, tidak memiliki pengetahuan, tentu kita tidak bisa membangun interaksi yang proporsional. Pak Rustam.
Baik, terima kasih. Ini ada beberapa pertanyaan. Pertama dari Pak Bambang Pardiarto, mohon maaf. Kalau melihat sejarah perkembangan pandemik, terjadi perulangan dengan periode dan jenis virus yang berbeda. Apakah fenomena tersebut ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat-ayat Al-Quran? Maka langsung dijawab dulu pertanyaan ini, silakan. Iya, memang Pak Bambang, saya tadi terima kasih Pak Bambang, selamat pagi. Dan kita melihat beberapa kali kalau di dalam Al-Quran disebutkan adanya serangan dari belalang sehingga menimbulkan wabah kelaparan. Nabi Yusuf misalkan sudah memberikan mendapatkan tanda gitu ya, karena memang nubuah ya. Jadi artinya seorang nabi yang punya satu kemampuan untuk mendapatkan petunjuk tentang akan terjadinya musim kemarau dan juga musim di mana kesejahteraan akan datang berlimpah. Dan kemudian juga ada digambarkan tentang taun ya, tentang penyakit juga yang bisa kita lihat sebetulnya di dalam sejarah penyakit di kekinian gitu juga terjadi berulang, betul persis seperti yang disampaikan oleh Pak Bambang. Indonesia saja yang tercatat di dalam sejarah itu pernah mengalami wabah pes atau yang disebut dengan Black Death. Sehingga di awal abad ke-20 pun gitu ya, pes ini masih terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Dan kalau Bapak Ibu yang berdomisili di Bandung atau kota-kota lain, tentu sering jalan-jalan tuh di daerah sekitar Bio Farma, RSAS, Ranca Badak gitu. Ada jalan-jalan namanya Dokter Slamet yang saat ini menjadi nama rumah sakit di Garut gitu ya. Itu salah satu kontribusinya adalah berjuang melawan wabah pes yang terjadi di daerah Garut sehingga menjadi dinamakan RSUD. Demikian juga Dr. Cipto Mangunkusumo yang menjadi nama rumah sakit RSCM yang kemudian dimakamkan di daerah Ambarawa, itu juga punya kontribusi besar di dalam menangani wabah pes di daerah Malang dan sekitarnya. Tentu ini adalah bagian dari sunatullah, bagian dari kodrat yang telah Allah tetapkan, karena pada hakikatnya proses pengaturan alam semesta, penciptaan langit dan bumi, serta apapun yang berada di dalamnya, tadi seperti di Quran Surat At-Tur ayat 35-37, di mana ada salah satu riwayat menyebutkan Jubair bin Mut'im, bahkan sampai mengucapkan kalimat syahadat, itu karena mendengar pada saat itu masih belum memeluk agama Islam, melainkan menjadi utusan dari kaum kafir Quraisy untuk membicarakan tahanan perang pada saat itu pasca perang Badar, jadi diutus menuju Madinah. Pada saat sampai di Yastrib atau di Madinah, pada saat itu mendengar Rasulullah mengimami sholat maghrib yang dibacakan tadi Quran Surat At-Tur yang berkisah tentang At-Tur itu dari Bukit Tursina ya. Di situ bahwa manusia itu apakah bisa menciptakan dirinya sendiri, apakah apakah kita melihat bahwa langit dan seisinya itu diciptakan oleh siapa gitu, seperti itu. Nah, tergerak hatinya nih Jubair bin Mut'im ini sebetulnya dulu adalah tunangan dari Jubair bin Mut'im ini, tunangan dari Siti Aisyah, putri dari Abu Bakar yang kemudian menikah dengan Rasulullah. Orangnya dikenal cerdas gitu. Dan kemudian di situ begitu mencerna secara logika gitu ya. Wah, ini. Nah, artinya apa, Pak? Saya ingin memberikan gambaran tadi bahwa setiap peristiwa dan fenomena siklus yang berupa wabah, berupa peperangan, tentu ini adalah sebuah perencanaan yang sudah tertulis di Lauh Mahfuz gitu ya. Karena kalau kita melihat bahwa dimensi kita ini kan alam fisik ya, alam nasut, alam di atas kita masih ada Jabarut, ada Malakut, ada Lahut dan seterusnya, di mana di situ lapis-lapis dimensi kesadaran tentu tidak memerlukan ruang dan waktu sehingga bisa menggambarkan apa yang terjadi di kita tuh seperti kita melihat komik 2 dimensi kalau kita berada di 3 dimensi dan seterusnya apabila kita di 3 dimensi. Nah, kita lihat ini siklus, Pak, memang betul bahwa orang perang karena nafsu, karena angkara, karena memperebutkan kuasa gitu ya, yang sekarang ini kita deg-degan apakah Rusia akan melanjutkan langkahnya gitu ya untuk membuat perseteruan dengan Eropa karena faktor Ukraina, karena Rusia ini punya gas alam cair yang dibutuhkan oleh Eropa, lalu menekan Eropa untuk mau menerima tindakan invasinya ke Ukraina. Apakah ini akan menjadi seperti
ketika Prince Ferdinand dibunuh di Bosnia Herzegovina yang kemudian memicu Perang Dunia Pertama, begitu ya. Nah ini yang tapi di situ memang ada siklusnya gitu. Ketika manusia sudah haus, hasratnya menggelegak untuk memiliki konsesi energi untuk penguasaan wilayah. Kalau sekarang barangkali penguasaan daya tukar gitu ya, mungkin sekarang sudah masuk di cryptocurrency dan lain sebagainya, sehingga metode pertempurannya juga berbeda, tetapi tetap karena kita mengedepankan hukum kekekalan energi yang dipakai itu aja, sehingga parbut gitu, kira-kira parbutnya terjadi. Nah ini Allah mengatur tuh ketika overpopulasi terjadi yang namanya wabah. Kenapa overpopulasi menimbulkan penyakit? Karena manusia eksploitatif. Pohon ditebangin, sungai dicemari, akhirnya muncul penyakit, orangnya sakit. Hutan di Brazil, Amazon ditebang, keluar virus. Di Afrika, hutan-hutan dijadikan jalan raya dan settlement pemukiman. Ebolanya keluar. Maka orang terkena Ebola tuh 24 jam, nggak lebih, langsung manusianya biasanya tidak akan tahan gitu. Nah, ini akan ada keseimbangan gitu, sehingga manusia semestinya bijak. Kita kena sekarang saya ambil contoh paling sederhana di kota-kota di Indonesia, termasuk di Bandung. Angka kematian karena DBD aja tinggi sekali. Kok bisa ya Pak, Bandung itu dingin, nyamuk itu dulu Aedes katanya tidak ada gitu di daerah yang suhunya di bawah 25 derajat. Tapi sekarang pemanasan global, karena siapa? Karena manusia. Lalu disediakan habitatnya gitu. Jadi bioma kita berubah, air tergenang di mana-mana gitu ya, air bersih. Karena apa? Karena manusia mengkonversi banyak lahan, kemudian membuat beton, aspal, dan seterusnya, sehingga airnya tergenang. Lalu tidak ada sistem predasi, sehingga yang namanya rantai makanannya terputus. Dulu kita punya lagu di Sunda gitu ya, kini-kini kuang-kuang getok-getok kukuendean. Nah, kini-kini itu anak capung, larva capung itu adalah predator dari larva Aedes gitu. Sekarang udah nggak ada. Ikan cecere, burui itu ikan cecere dan burui, atau ikan kepala timah, culus-culus, dan juga kecebong gitu, sudah tidak ada gitu, sehingga akhirnya larva-larva itu bisa berkembang dengan baik, sehingga Aedesnya bisa populasinya meningkat. Dan manusia fogging aja gitu, fogging. Tapi kita itu bisa sementara, tapi tidak melihat bahwa sebetulnya ada ketimpangan di lingkungan yang kita ciptakan karena sifat eksploitatif kita. Sebetulnya di sini tamparan gitu, DBD misalnya menjadi tamparan. Kita sudah menjadi khalifah yang atau belum kan gitu kira-kira. Padahal tadi tugasnya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya kan? Dokter, mohon izin, saya membacakan pertanyaan lagi ya, karena waktunya terbatas. Sampai duhur aja Pak. Nanti kita buka Zoom lain yang longgar waktunya. Ini ada dua pertanyaan singkat, saya bacakan sekaligus karena bisa dijawab dengan singkat pula. Satu dari Ibu Rosa, apakah pandemi ini bisa diprediksi kapan berakhirnya? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua dari Ibu Yuniarti, Assalamualaikum, izin bertanya, gejala COVID yang lama dan Omikron bedanya apa? Mau dijawab dua pertanyaan ini sekaligus. Baik. Kalau manusia, jumawa mungkin jumawa itu agak sombong gitu ya. Mungkin punya banyak teori gitu ya, sehingga bisa memprediksi, sehingga kita sekarang mengatakan juga Omikron ini tanda-tanda baik. Kenapa? Karena penularan dipercepat tetapi menyebabkan kerusakan yang semakin minimal, sehingga mudah-mudahan manusia bisa bertahan. Sakitnya mungkin sekarang masa inkubasi sampai virusnya hilang dari tubuh kita juga sudah tereduksi kurang dari 10 hari, ketularannya 2 hari. Jadi ini bagi teman-teman juga, penularan Omikron itu cepat, masa inkubasinya sekarang begitu kena terus masuk itu dia hanya perlu 2 hari untuk menimbulkan gejala. Artinya sudah keluar imunoglobulin M-nya yang menimbulkan respon imunitas. Jadi gejala itu kan karena ada respon imun. Gitu. Jadi 2 hari, jadi kita ketemu orang flu gitu, orang batuk gitu, dalam 2 hari kita mulai greges-greges, gitu. Lalu kemudian selama kurang lebih 5 hari kita mengalami, mudah-mudahan tidak bergejala gitu ya, tapi kalaupun ada gejala tuh biasanya hanya di saluran nafas atas, jadi lebih ke arah nyeri tenggorokan, agak bindeng, pilek gitu, pusing yang paling banyak ditemukan dari hasil penelitian singkat kemarin. Tim menemukan
bahwa gejala yang post vaksin, jadi yang sudah divaksin lengkap 2 kali ataupun bahkan yang sudah dapat booster, jadi yang sudah dapat booster tapi belum sampai 3 minggu, belum sampai imunitasnya bisa dibangkitkan secara optimal, potensi terkenanya masih peluang, masih ada ya? Pak, iya Pak, masih ada, tapi gejalanya berbeda, hanya pusing dan sedikit bindeng gitu Pak. Tapi kalau yang belum mendapat itu biasanya agak berat. Itu 5 hari, lalu kemudian sampai dinyatakan virus itu PCR negatif atau CT-nya sudah tinggi gitu ya, di atas 35. Itu di hari ke-7 ke atas itu sudah rata-rata sudah negatif, sehingga sudah mulai bisa beraktivitas. Sehingga makin singkat, sakitnya makin singkat, tapi penularannya tadi sampai bergejala makin cepat. Nah itu, ini katanya tanda bahwa pandeminya sudah mulai akan berubah, shifting gitu, menjadi endemi. Tetapi sekali lagi kita tidak bisa sebagai manusia tidak ada satupun tidak yang bisa memprediksi. Karena virus itu bisa rekombinan Pak, bisa ketemu virus lain, lalu berkoalisi, bisa meleburkan genetiknya itu virus A, virus B ketemu bergabung bisa, terus antigenik shifting juga bisa. Jadi qadarulahnya virus demikian. Jadi mereka punya potensi, dan kalau kita terlalu overconfidence, terlalu percaya, wah nanti ini sudah akan selesai, atau virus ini ketemu dengan apa dan bergabung dan kemudian menjadi apa. Nah ini yang sebetulnya manusia yang tentu saja saya kira dituntut untuk tadi mengikhlaskan apa yang terjadi dan juga ikhlas untuk terus berusaha, dan tadi Quran surat Ibrahim ayat 7 ya, tetap mensyukuri. Jadi saya sebagai manusia biasa begitu yang sangat kecil tidak berani mengatakan bahwa ini bisa diprediksi, tapi kalau indikator ke sana para ahli mengatakan demikian, sudah mulai akan ke sana ya. Mengarah ke sana. Doa kita pun juga. Jadi kekuatan doa saya kira menjadi sangat penting, dan ikhtiar kita juga menjadi sangat penting. Lalu tadi gejala long COVID lah. Iya. Agak sedikit berbeda sih. Long COVID itu biasanya yang saya pernah ada laporannya gitu ya. Long COVID itu biasanya muncul misalkan pada alergi gitu. Jadi kayak lemes, terus kemudian ada beberapa indikator laboratoriumnya juga menjadi tidak baik gitu, terus. Nah, kalau gejala Omikron tadi yang seperti saya sampaikan, jadi agak sedikit berbeda sih, tapi meskipun bisa tumpang tindih karena yang pernah kena dan kemudian masih ada sequel gitu, gejala sisa tiba-tiba kena lagi gitu ya, sehingga aduh ini gejala dari yang dulu apa yang baru gitu, tapi kita asumsikan saja bahwa ini kena yang baru gitu. Kena yang baru itu sekarang rata-rata di tenggorokan, batuk, pilek tanpa sesek, saturasi oksigennya rata-rata tetap bagus, dan kurang lebih ya seperti itu. Sehingga mudah-mudahan memang ada arah yang baik seperti influenza yang kemudian sekarang juga lebih bersahabat dan hidup berdampingan dengan kita. Gitu Pak Rustam. Baik. Terima kasih sekali Pak Dr. Tauhid. Ini dahsyat sekali pagi ini kami mendapat pencerahan. Bapak dan Ibu sekalian, profesi lain dari Dr. Tauhid adalah tour leader di Khalifah. Ya. Kalau jalan bareng sama Dr. Tauhid asik sekali. Apa yang disampaikan langsung ditulis, kemudian di-share di grup. Masya Allah, kemampuan menulisnya juga luar biasa. Dan seorang fotografer yang handal. Ya. Saya selalu mengagumi karya-karya fotografi beliau. Ya. Jazakallah khair, Ustaz. Saya sering bingung memanggilnya, apakah Pak Dokter, Pak Ustaz. Jadi multidimensi, baik dari segi profesi, keilmuan, pengetahuan, dan sebagainya. Mohon maaf, tidak saya bacakan semua pertanyaan pagi ini. Sekali lagi saya terima kasih untuk Ustaz Dr. Tauhid. Sebagai informasi tambahan, insya Allah besok, bagi mereka yang rindu tanah suci, rindu melihat Ka'bah, kami akan menampilkan satu sesi besok siaran langsung dari Masjidil Haram yang akan disampaikan oleh Bapak Nurdin Hidayat. Beliau adalah mitra kami di Saudi. Selama ini yang menangani umroh maupun haji Khalifah adalah Kang Nurdin, lulusan Gontor yang sudah malang melintang di dunia umroh belasan tahun, ya. Dan dipandu oleh Ustadz Asef Fuad. Ustadz Asef Fuad salah satu pembimbing ibadah
Khalifah, tepat sekali dipandu oleh beliau, karena beliau lahir dan sampai remaja di Tanah Suci. Bahkan saudara sepupu-sepupunya itu masih tinggal di Saudi. Jadi sudah hafal gang-gang kecil di Mekah, kira-kira begitu ya. Karena lahir besar di sana dan kemudian kembali ke Indonesia ketika remaja. Ya. Jadi insya Allah jangan dilewatkan bagi mereka yang rindu Tanah Suci. Saya kira kita cukupkan sekian karena waktu jualah yang menghentikan pertemuan kita pada pagi hari ini. Sekali lagi mohon maaf apabila ada pertanyaan yang tidak kami sampaikan pada kesempatan ini. Saya haturkan terima kasih untuk Bunda kami tercinta Bu Umpet, kemudian ada Ustadz Wijayanto, ada Ustadz-Ustadz yang lain dan para jamaah Pak Kuswara. Terima kasih yang begitu rajin dan setia mengikuti kajian ini, dan teman-teman dari Khalifah, Kang Regi, Kang Dea, Kang Mo, dan yang lain-lainnya. Ustadz, nanti kita jalan lagi bareng ya ke 3 Tan, Uzbekistan, Tajikistan, sama Bu Umpet nanti insya Allah dengan rombongannya kita ke sana. Iya. Aduh asik Bu Umpet kalau sama Dokter Tauhid, sejarah segala macam lengkap tuh nanti ya kalau sama beliau. Insya Allah kami dengan jamaah akan sama-sama ke negara Gapan. Amin. Itu ternyata itu Silicon Valley ya, lembah silikonnya zaman kejayaan Islam. Tan itu, wah masya Allah. Kita nggak bisa Zoom meeting seperti sekarang ini kalau tidak ada Al-Hawarizmi yang lahir di Uzbekistan. Jadi harusnya ngasih royalti itu siapa? Mark Zuckerberg kepada Al-Hawarizmi. Ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian baik saya sebagai moderator maupun pembicara. Mari kita tutup Zoom meeting kita pagi ini dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih dokter. Aduh, nambah ilmu. Iya.